Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang virus. Saat ini di seluruh dunia lagi heboh karena adanya wabah yang disebabkan oleh virus, yaitu virus COVID-19, yang berakibat salah satunya kita harus belajar secara daring. Penyebaran virus ini begitu cepat sehingga di seluruh dunia panik dan banyak yang bertanya, kira-kira seperti apa virus itu? Bagaimana reproduksinya? Bagaimana cara penularan dan pencegahannya? Maka pada video kali ini akan kita pelajari tentang virus secara umum. Sejarah penemuan virus diawali pada tanaman tembakau. Pada tahun 1882 muncul penyakit bintik kuning yang menyerang pada daun tembakau, yang salah satu komoditas besar pada saat itu. Penyakit ini menyebabkan daun yang sehat menjadi bintik-bintik kuning, yang disebut dengan penyakit mosaik. Tahun 1883, seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Adolf Meyer telah menemukan bahwa penyakit ini ternyata menular. Dia mengekstrak daun tembakau yang sakit, kemudian hasil ekstraknya disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata hasilnya tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Dia berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri. Tahun 1892, seorang ahli botani dari Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky melanjutkan percobaan dari Adolf Meyer. Ivanovsky berharap bahwa organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau tadi itu adalah benar-benar bakteri. Jadi kalau disaring dengan menggunakan penyaring bakteri, maka bisa terpisah dari getah tumbuhannya. Ivanovsky menghaluskan daun tembakau yang berpenyakit, kemudian disaring menggunakan saringan bakteri. Ekstraknya kemudian dioleskan ke daun yang sehat. Harusnya kalau penyebabnya bakteri, getah yang sudah disaring tadi maka tidak menyebabkan tembakau yang lain sakit. Tapi ternyata daun tembakau yang sehat tetap menjadi sakit. Maka kesimpulannya adalah penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah organisme yang ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Karena ketika disaring menggunakan saringan bakteri, dia masih lolos. Selanjutnya, tahun 1897, seorang ahli mikrobiologi dari Belanda yang bernama Martinus Veijering melanjutkan penelitian tersebut. Martinus menguji organisme penyebab penyakit tersebut dengan cara ditumbuhkan pada medium bakteri. Ternyata hasilnya organisme tersebut tidak bisa ditumbuhkan dalam medium bakteri. Tapi ketika disemprotkan pada tanaman tembakau lagi, maka tembakau itu tetap sakit. Maka Martinus berkesimpulan bahwa penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau ini bukan bakteri, dan dia hanya mampu bereplikasi pada sel hidup saja. Tahun 1935, seorang ahli biokimia dari Amerika yang bernama Wendell Stanley telah berhasil mengisolasi dan mengkristalkan penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau, sehingga diberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Jadi menurut sejarahnya, virus yang ditemukan pertama kali adalah virus yang menyerang pada daun tembakau, yang diberi nama TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Dan setelah itu penemuan tentang virus menjadi berkembang, dan cabang biologi yang mempelajari khusus tentang virus disebut dengan virologi. Kira-kira virus itu termasuk makhluk hidup atau bukan ya? Virus itu dianggap sebagai makhluk peralihan antara benda mati dengan benda hidup. Mengapa bisa seperti itu? Marilah kita pelajari tentang sifat-sifat virus. Yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel. Padahal penyusun makhluk hidup adalah sel. Karena virus tidak punya sel, maka dikategorikan sebagai benda mati. Tetapi meskipun demikian, virus dapat melakukan reproduksi atau berkembang biak, di mana berkembang biak adalah ciri dari makhluk hidup. Virus hanya dapat bereproduksi jika menempel pada inangnya, yaitu makhluk hidup. Oleh karena itu, virus dikatakan bersifat parasit obligat.
Ciri yang lainnya adalah virus dapat dikristalkan, di mana itu merupakan ciri dari benda mati. Kemudian virus tersusun atas satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. DNA atau RNA pada virus ini berfungsi untuk melakukan reproduksi. Jadi virus tidak mempunyai bagian-bagian sel yang lainnya, tapi dia hanya mempunyai DNA saja atau RNA saja. Virus berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada ukuran bakteri, sehingga untuk mengamati virus hanya bisa menggunakan mikroskop elektron. Kalau mengamati bakteri, kita masih bisa menggunakan mikroskop cahaya. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ini adalah virus yang memiliki bentuk seperti huruf T. Namanya adalah bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Jadi sel inangnya adalah berupa bakteri. Struktur tubuh pada bakteriofag terdiri dari bagian kepala yang berbentuk polihedral, di dalamnya berisi asam nukleat. Asam nukleatnya berupa DNA. Kemudian bagian kepala diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Kemudian leher berfungsi sebagai penghubung antara bagian kepala dengan ekor. Ekor pada bakteriofag berfungsi untuk melekatkan diri dan untuk menginfeksi sel inang yang terdiri atas selubung ekor, kemudian serabut-serabut ekor. Serabut-serabut ekor ini yang berfungsi untuk menancapkan pada sel inang. Kemudian ada virus yang berbentuk bola, contohnya adalah virus influenza, virus HIV, termasuk virus corona. Virus influenza asam nukleatnya berupa RNA. Kemudian virus ini bagian luarnya itu mempunyai aksesoris yang berbentuk seperti paku atau mahkota, di mana berfungsi untuk menempel dan menyerang inangnya, yang tersusun atas glikoprotein, termasuk pada virus corona. Nah, glikoprotein itu mudah hancur oleh desinfektan, pelarut lemak, dan deterjen. Makanya kenapa kita disuruh sering cuci tangan menggunakan sabun untuk mengurangi penyebaran virus corona. Itulah alasannya. Virus TMV atau yang menyerang pada daun tembakau itu termasuk contoh virus yang berbentuk seperti batang. Asam nukleatnya berupa RNA. Kemudian adenovirus merupakan contoh virus yang berbentuk polihedral atau segi banyak, di mana asam nukleatnya berupa DNA. Sekarang kita bahas reproduksi pada virus. Virus itu dapat melakukan reproduksi atau replikasi melalui dua cara. Yang pertama yaitu daur litik. Perhatikan gambar di sini. Di sini yang melakukan reproduksi adalah bakteriofag, sehingga sel inangnya adalah bakteri. Tahap yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan. Artinya, serabut ekor virus menempel pada dinding sel bakteri. Setelah menempel, virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang berfungsi untuk merusak dinding sel bakteri, sehingga dinding sel bakteri menjadi berlubang. Tahap yang kedua yaitu injeksi atau sering disebut juga dengan penetrasi. Setelah dinding sel bakteri berlubang, maka materi genetik virus, di sini adalah DNA, masuk ke dalam sitoplasmanya bakteri. Yang masuk hanya materi genetiknya saja. Bagian struktur tubuh yang lain tetap berada di luar dinding sel. Tahap yang ketiga adalah eklivase, di mana DNA virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri, sehingga DNA virus akan mengendalikan pembentukan komponen-komponen tubuh virus menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Tahap selanjutnya adalah sintesis, yaitu pembentukan bagian tubuh virus yang baru dan melakukan replikasi atau memperbanyak diri. Yang keenam adalah perakitan. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk tadi akan dirakit menjadi virus yang utuh. Setiap kali satu daur litik akan dihasilkan sekitar 100-200 virus baru.
Tahap yang terakhir adalah lisis, yaitu pecahnya dinding sel bakteri dan virus-virus yang telah terbentuk akan keluar dan siap untuk menginfeksi bakteri yang lain. Jadi kesimpulannya, ketika reproduksi secara litik, maka sel inangnya akan mati. Yang kedua adalah reproduksi virus secara lisogenik. Pada daur lisogenik, tahap yang pertama adsorpsi dan penetrasi sama persis seperti daur litik. Kemudian tahap yang ketiga adalah penggabungan, yaitu setelah DNA virus masuk ke dalam sitoplasma bakteri, maka DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk profag. Fase yang keempat adalah pembelahan. Pada daur lisogenik, DNA bakteri tidak dihancurkan seperti pada daur litik, sehingga pada daur lisogenik DNA bakteri yang berkuasa dan DNA virus hanya menumpang saja. Jadi ketika bakteri membelah diri, maka profag tadi ikut membelah, sehingga akan dihasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Proses pembelahan ini akan terus terjadi selama daya tahan tubuh bakteri masih kuat. Tetapi ketika daya tahan tubuh bakteri melemah, maka virus tadi akan memisahkan diri dari bakteri dan siklusnya bisa dilanjutkan ke siklus litik. Langsung masuk pada tahap eklifase, yaitu DNA virus mengambil alih peranan DNA bakteri. Kemudian dilanjut ke fase sintesis, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru dan diperbanyak pada fase replikasi. Fase selanjutnya adalah perakitan, di mana bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk akan dirakit menjadi virus baru yang lengkap. Dan yang terakhir adalah lisis, yaitu dinding sel bakteri pecah dan mengeluarkan virus-virus baru yang siap untuk menginfeksi bakteri yang lain. Jadi dapat disimpulkan, kalau reproduksi secara litik maka sel inangnya akan mati. Tapi kalau reproduksi secara lisogenik, sel inangnya masih hidup. Tetapi ketika daya tahan tubuh dari inangnya itu melemah, maka dari daur lisogenik maka bisa dilanjutkan ke siklus litik. Jadi virusnya akan menyerang bakteri sampai pada akhirnya sel bakterinya akan lisis atau mati. Nah, anak-anak, untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.